Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya memperkenalkan diri. Nama saya Saifuddin, LPTK yang saya ikut sekarang Universitas Negeri Padang. Angkatan kedua BPG Dajab 2023 dan asal sekolah SMK Negeri 2 Karangbaru, Aceh Tamiang, Aceh. Bersiap. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Doa mulai. Billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Baik, untuk hari ini kita absen dulu. Sofiatul, Hadir Pak. Fauji, Hadir Pak. Fitri, Hadir Pak. Leo, Hadir Pak. Emregas, Hadir Pak. Nur Afifah. Hadir Pak. Bapak mengulangi pelajaran yang minggu kemarin kita adalah tentang dinding batu bata. Jadi untuk yang kemarin Bapak ulangi sedikit, berarti dinding batu bata itu berarti yang kalian pelajari gimana? Udah bisa atau belum gitu? Sudah Pak. Oke. Jadi untuk yang selanjutnya tujuan yang kita Yang kita ini untuk hari ini adalah pada peserta kalian hari ini mampu menghitung kolom dan balok. Untuk capaian pembelajaran kita hari ini dan tujuan kita. Ya. Kemudian untuk profil Pancasila. 1. Beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. 2. Jujur. 3. Tangguh. 4. Kreatif. Yang kelima, berjiwa bergotong royong. Dan yang keenam, taat dan peduli terhadap sesama kita pelajar, sesama guru. Ya. Tentang kolom. Kemudian yang kedua, menyiapkan jenis konstruksi apa yang kalian pernah lihat di lapangan, ya. Kemudian yang ketiga, apa yang kalian pahami tentang volume yang terdapat di dalam ring balok. Jadi pertanyaannya, apa yang kalian tahu tentang kolom? Saya Pak. Oke, silakan. Kolom adalah struktur bangunan yang tugasnya menopang beban aksial. Ya, bagus sekali. Kemudian ada yang lain? Oke, kalau tidak ada berarti mari kita lanjutkan ke pertanyaan yang kedua. Apa yang pernah kalian lihat di lapangan tentang perumahan atau bangunan yang kalian pernah lihat di lokasi di lapangan di luar atau di dekat pekarangan rumah kalian? Ada Pak. Jembatan dan perumahan. Ya, betul. Itu yang kalian jawab tadi, udah benar kali. Baik, untuk selanjutnya kalian ada video persepsinya yang untuk untuk kalian bisa melihatnya dan yang tadi kalian udah nonton, persepsinya berarti untuk
membangkit gairah kalian untuk dalam pembelajaran ini. Jadi yang kita pelajari di sini adalah hari ini tentang kolom dan ringbal. Kolom itu misalnya ada denah atau apa, kita bilang di sini kayak di sudut itu ada kolom, kemudian di tengah antara dinding ini jendela dengan jendela itu ada kolom juga, kemudian di sudut sana ini bangunan, di sekeliling kita adalah bangunan. Jadi untuk yang habis kolomnya, kalau bahasa dalam teknik kita itu kolom. Kalau bahasa di luar itu dibilangnya tiang. Jadi biar kalian tahu, kemudian yang di atas kolom itu ada ring balok. Ring balok itu yang di atasnya itu adalah ring balok. Habis bata semua, ada tiang, ada ring balok, ring bal. Dan kemudian ada yang kalau misalnya bangunan besar berarti ada 30 kali 30. Itu untuk kolom. Ya, lebarnya. Nah, itu seperti itu. Di sekat kamar itu pakai balok juga ke dalamnya. Di dalam itu ada balok juga. Nah, itu seperti itu. Itu yang namanya kolom, balok yang kita pelajari hari ini. Nah, apa tujuannya? Berarti kita harus bisa. Apalagi kalian ini anak TKP yang memang dididik di sekolah untuk menjadi pengawas di lapangan. Oke, untuk selanjutnya kita membagikan kelompok. Cuman kalian tidak rame, berarti kita bagikan kelompok untuk 2 kelompok aja. Ya, gimana? Kelompok 1 sebelah sini atau di sebelah sini? Gimana? Berarti kelompok 1 sebelah kanan Bapak, kelompok 2 sebelah kiri Bapak. Baik. Untuk yang ini, kemudian yang untuk kalian mempresentasikan ini, berarti udah ada modulnya yang materinya kolom. Coba di kelompok 1 Bapak lihat. Yang kalian print kemarin, yang ini. Ini seperti ini, berarti kalian udah ada kelompok, berarti untuk kolom. Ya. Berarti untuk ini kolom 1, kelompok 1, dan ini kelompok 2. Oke? Hitung volume, habis itu berapa hitung volume, hampir juga 5. Berarti itu juga 5, 35. Kita kerjain ya kan? Perhitungan kolom, 11 kolom. Selanjutnya kita membuka video tentang kolom dan balok, dan untuk bisa bahan kalian dalam mempresentasikan nanti. Oke? Coba lihat nih ya.
Baik, itulah video yang kalian lihat tadi untuk mengapresiasi kalian di dalam tiang atau kolom dan balok. Untuk selanjutnya kalian mempresentasikan tentang bahan yang kalian udah print kemarin dan LKPD yang ada di situ. Oke, silakan untuk melanjutkan kelompok yang pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kerja kami yang berisi tema tentang kolom. Kolom adalah komponen struktur bangunan utama yang menyangga beban aksi tekanan vertikal dengan tinggi yang tidak ditopang paling tidak 3 kali dimensi lateral. Fungsi kolom ada 4. Yang pertama sebagai peneus beban seluruh bangunan ke pondasi. Yang kedua, struktur kolom dibuat dari besi dan beton. Yang ketiga, merupakan antara material yang tahan terik dan tekanan. Yang keempat, besi adalah material tahan tarikan atau beton yang tahan tekanan. Jenis-jenis kolom menurut Wang 1986 dan Vergaus 1986 terdiri dari 3 jenis kolom, yaitu kolom ikat atau T-kolom, kolom spiral atau spiral kolom, kolom komposit atau komposit kolom. Untuk bangunan sederhana, bentuk kolom ada 2 jenis. 1 kolom utama dan kolom praktis. Kolom utama berfungsi menyangga beban utama yang berada di atas. Jarak kolom utama maksimum adalah 3,5 meter. Dimensi kolom utama lantai 2 minimal 2 kali 20 dengan tulangan pokok 8 diameter 12. Kolom praktis berfungsi membantu kolom utama dan juga sebagai pengikat dinding agar dinding stabil. Jarak maksimum antara kolom. Demikianlah presentasi dari kelompok 1. Apakah kelompok 2 ada yang ingin bertanya? Saya ingin bertanya. Baik, silakan. Baik, saya dari kelompok 2 ingin bertanya kepada kelompok 1. Saya yang ingin bertanya tulangan pokok 4 0 garis miring 10, apa itu dimaksud dengan apa dalam dunia konstruksi atau apa artinya? Baik, sekian, terima kasih. Terima kasih kepada kelompok 2. Selanjutnya akan dijawab sama teman saya yang bernama Risma. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Jawabannya adalah 4 batang besi diameter 10. Apakah kelompok 2 puas dengan jawaban kelompok kami? Baik, terima kasih. Jawaban dari kelompok 1 sesuai dan tepat. Baik, kepada kelompok 2, apakah ada yang ingin bertanya lagi kepada kelompok 1? Saya. Baiklah, kepada kelompok 2 silahkan. Baik, saya akan bertanya. Jadi kan di pekerjaan kolom tadi ada kolom spiral. Saya mau tanya apa sih kekurangan dari kolom spiral? Sekian. Terima kasih pertanyaan dari kelompok 2 dan akan dijawab oleh Mariani. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Jawabannya adalah kolom itu tidak mampu menopang guncangan yang kuat dan akan terjadi kegagalan seperti penggeseran atau keropos dan rusak. Bagaimana kelompok 2 dengan jawaban kami? Baik, terima kasih atas jawabannya, kami puas. Baik, kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan dari kelompok kami. Balok. Balok juga merupakan salah satu pekerjaan beton bertulang. Balok merupakan bagian struktur yang digunakan sebagai dudukan lantai dan pengikat kolom lantai atas. Fungsinya adalah sebagai rangka penguat horizontal. Balok akan menerima beban dari pelat yang ada di atasnya dan dari berat beton itu sendiri. Pembebanan pada sebuah balok menimbulkan tegangan tarik, geser, dan desak. Persyaratan teknik balok sebagai berikut. 1. Selimut beton atau beton decking pada balok minimal untuk konstruksi di dalam 2,0 cm, di luar 2,5 cm, tidak terlihat 3 cm. 2. Tulangan yang dipilih luasnya harus sesuai dengan luas tulangan yang dibutuhkan.
serta memenuhi persyaratan konstruksi beton bertulang. 3. Setiap sudut balok harus ada satu batang tulangan sepanjang balok. 4. Diameter tulangan pokok minimal diameter 12 mm. 5. Jarak pusat ke pusat atau sumbu ke sumbu tulangan pokok minimal 15 cm dan jarak bersih 3 cm. 5. Jarak pusat ke pusat atau sumbu ke sumbu tulangan pokok minimal 15 cm dan jarak bersih 3 cm pada bagian-bagian yang memikul beban momen maksimal. Demikianlah presentasi dari kelompok 2. Dari presentasi ini, adakah ingin bertanya untuk kelompok 1? Baiklah, saya akan memberi pertanyaan kepada kelompok 2. Pertanyaannya adalah, berapa tebal selimut beton untuk konstruksi di dalam, di luar, dan tidak terlihat? Silakan pertanyaan dari kelompok 1 tadi, silakan kelompok 2 dijawab dengan hasil pertanyaan dari kelompok 1. Terima kasih atas pertanyaan kelompok 1. Saya akan menjawab pertanyaannya. Di bagian dalam 2,0 cm, di bagian luar 2,5 cm, yang tidak terlihat 3,0 cm. Gimana jawabannya? Terima kasih. Jawaban dari kelompok 2 kami rasa sudah cukup. Untuk selanjutnya, kalian sudah mempresentasi 2 kelompok, berarti kelompok 1 sudah selesai, kelompok 2 sudah selesai, dan tanya jawab kalian sudah selesai. Baiklah, untuk yang selanjutnya Bapak membuat PowerPoint ini dan kalian perhatikan ya. Untuk ini PowerPoint yang Bapak presentasikan untuk kalian di sini adalah menghitung volume kolom dan volume ring bal pada konstruksi perumahan tipe 36. Adalah komponen struktur bangunan yang tugas utamanya menyangga beban. Tugas dia kolom itu menyangga beban utama dari atas. Ya. Kemudian fungsi kolom sebagai penerus beban seluruh bangunan ke pondasi. Kemudian struktur kolom dibuat dari besi dan beton. Kemudian yang ketiga merupakan antara material. Ya, antara material yang tahan tarikan dan tekanan. Kemudian yang keempat, besi adalah material yang tahan tarikan, beton yang tahan tekanan. Jenis kolom ada 3, yaitu kolom ikat, T-kolom, kemudian kolom spiral, kemudian yang ketiga kolom komposit. Kolom komposit itu kebiasaan di dalam jembatan. Kalau kolom ikat, sederhana bentuk kolom. Kolom utama, kolom yang berfungsi utamanya menyangga beban utama yang berada di atas. Apa yang ada di atasnya? Di atas kolom. Ya, ada kuda-kuda, ada balok, ya, ada atap, itu yang dia sangga. Itulah beban yang paling utama untuk kolom. Agar dinding stabil, jarak maksimum antar kolom itu 3,5. Paling jauh itu 3,5 meter antara kolom 1 dengan kolom yang kedua. Pada pertemuan pasangan bata, dimensi kolom praktis 15/15. Di mana duduk kolom praktis itu? Kita mau sekat kamar, mau sekat ke toilet, WC tempat kamar mandi, itu namanya kolom praktis. Berapa dia? 15/15. Berarti lebarnya 15, kemudian 15, 4. Tadi ada pertanyaan di dalam itu kalian, tulangan pokok itu ada 4, diameter 10. Ada besi 8, ada besi sekian-sekian, adalah. Kemudian, dan behelnya, diameter 8, jaraknya 20. Ya, ini Bapak jelasin di papan tulis. Ini kolom utama ya. Kolom utama, ini ada besi, ini besi. Ini kolom utama.
Nah, ini kolom utama ya. 25 cm kali 25 cm. Ya, kolom utama ini. Kolom ini di mana duduknya? Misalnya di sudut, di luar, di tengah di sini jarak 3,5 meter, jarak 3,5 meter, jarak 3,5 meter, itu namanya kolom utama. Kolom praktis 15 kali 15 ya. Ini dalam bentuk sentimeter. Kalau dalam meter berarti 0,15 meter. Ini kenapa? Apa fungsinya? Tujuan kolom praktis ini untuk membantu kolom utama. Nggak mungkin kolom utama kita di dalam itu pemborosan. Oke? Kemudian untuk selanjutnya kita ke pekerjaan pembesian. Yang ketiga pekerjaan backcasting. Itu yang untuk pekerjaan kolom. Kemudian yang ketiga posisi dan penempatan pembesiannya. Itu pun harus cocok dengan sebelum kita pasang malnya, itu disesuaikan. Kemudian panjang dalam bentuk panjang ukurannya, itu harus berapa tingginya. Oke. Kemudian ketebalan beton decking. Kemudian ukuran baju. Baik, untuk yang Bapak jelasin tadi, sekarang ada pertanyaan dari kalian semua. Kalau misalnya hari ini coba ditanyakan aja, nggak apa-apa. Silakan. Pak, saya ingin bertanya, Pak. Berapa ketebalan beton decking, Pak? Baik, untuk pertanyaan dari siapa, Pauji, ketebalan beton decking. Ketebalan beton decking itu disesuaikan dengan kolom yang ada di yang kita buat. Itu biasa seperti itu dia beton decking. Saya Pak, saya ingin bertanya berapa jarak antar tulang? Baik, akan saya jawabkan berapa jarak antar tulangan ya. Kalau antar tulangan itu menurut beton yang kita buat. Misalnya beton yang kita buat itu istilahnya apa? Kolomnya 25 cm kali 25 cm, berarti tulangan itu dikurang 2 cm karena selimut beton. Berarti 23 kali 23. Itu jarak antar tulangan. Untuk selanjutnya yang perlu kita perhatikan dalam penulangan kolom, ada langkah-langkahnya. Yang pertama, penyambungan kolom di atas balok dan slope. Kemudian seperti 4 tinggi kolom, jarak sengkang lebih rapat daripada bagian tengah kolom. Yang selanjutnya, lebar kolom lebih dari 30 cm. Diberi tulangan tambahan di tengah lebarnya. Kemudian yang keempat, minimal tulangan pokok kolom menggunakan diameter 12. Satu di dalam. Nah, selimut beton di dalam 2,5 cm, yang di luarnya 3,0 cm dan tidak terlihat 3,5 cm. Itu selimut beton. Ya, selimut beton seperti itu. Kemudian kita lanjut lagi hal yang perlu diperhatikan dalam menggambar penulangan kolom. Cuman kalian tidak pernah menggambar, tapi kalian tinggal melihat gambar, kalian menghitungnya, itu seperti itu. Yang pertama, penyambungan kolom di atas balok dan slope. Jadi ada gambarnya, kemudian di atasnya disambung. Oke, Bapak jelasin dengan menggambar di papan tulis, ya. Ini misalnya. Nah, ini coba diperhatikan. Yang ini kolom, kemudian penyambungannya ini kolom dengan balok. Antara kolom 1 dengan kolom 2 penyambungannya balok. Nah, itu seperti itu yang di dalam itu. Minimal tulangan pokok itu menggunakan diameter 12. 12 mm.
Itu tulangannya untuk kolom dan untuk balok. Kenapa dibuat seperti itu? Biar bangunan itu kita kokoh, ya, seperti itu. Jadi kita lanjutkan ke yang selanjutnya ya. Untuk selanjutnya kalian ada Bapak buat ini LKPD-nya, kalian kerjakan menghitung kolom balok. Jadi kalian ini ada Bapak kasih soalnya, kalian jelasin, kalian hitungnya ya, perhitungannya dalam bentuk di LKPD langsung. Berarti nanti Bapak nilai kalian semua, berarti satu persatu, tidak kelompok lagi, berarti individu ya. Tolong dikerjakan, nanti kalian kalian sudah selesai kalian kerjain, nanti kalian kumpul, oke? Dan ini Bapak bagikan ya. Kesimpulan, baiklah kita biar agak ini sedikit, kita ada ice breaking-nya, oke? 5, 4. Baik, untuk selanjutnya kita ambil kesimpulan. Siapa yang ambil kesimpulannya? Silakan. Baik, kesimpulan dari materi ini adalah kolom yang berfungsi utamanya menyangga beban utama yang berada di atasnya. Jarak kolom utama maksimum adalah 3,5 meter dimensi kolom. Lantai 2 minimal 2/20 dengan tulangan pokok 8 0 mereng 12 atau 8 besi berdiameter 12. Kolom praktis yang berfungsi membantu kolom utama dan juga sebagai pengikat dinding agar dinding stabil. Jarak maksimum antar kolom 3,5 meter. Sekian kesimpulan dari saya. Ya, baik sekali. Untuk kesimpulan yang pertama di kolom yang dilontarkan oleh si Fauji dari kelompok 2. Dan untuk kelompok 1, silakan untuk yang kesimpulan dari Balok. Silakan. Baik, saya akan membacakan kesimpulan dari presentasi tersebut. Balok akan menerima beban dari plat yang ada di atasnya dari beton itu sendiri. Pembebanan pada sebuah balok menimbulkan tegangan, tarik geser, dan desakan. Terima kasih kepada kelompok 1 yang telah memberikan kesimpulan tentang balok. Ya, untuk selanjutnya kesan Bapak berarti kalian itu lebih mantap lagi hari ini belajarnya. Dan untuk yang selanjutnya ada tugas nanti, tugas mandiri kalian yang Bapak kasih berarti tugas di rumah. Ya, untuk selanjutnya. Dan kemudian untuk kita hari ini mengakhiri pembelajaran kita, sebelum ini Bapak kasih
refleksi yang kalian contreng aja di situ, kalian nanti untuk Bapak. Ya, jadi kalian Bapak bagikan refleksinya. Ya, oke, ini saya bagikan refleksinya, nggak usah kalian tulis nama. Siapa yang ini kalian bisa kalian contreng aja. Ya, dimana yang nggak puas kalian ini bisa kalian contreng aja. Oke. Refleksi kalian semua ini refleksi beserta ini, ya. Contreng aja. Nggak perlu kalian tulis nama. So, selanjutnya pelajaran kita untuk kedepannya kita udah sampai di balok. Berarti kedepannya kita perhitungan atau kita ini lari ke kuda-kuda dan istilahnya atap semua. Berarti lari ke situ untuk pertemuan kedepannya. Oke, baiklah untuk hari ini kita udah selesai pembelajaran kita. Kita menyiapkan dan untuk berdoa menurut agama masing-masing. Silakan berdoa. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin. Bersiap. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.